Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Salim dengan NIM 0410216554 dari UPBJJ Mataram. Di sini kita akan praktik instalasi NFS server atau Network File System atau biasa disebut sharing folder atau file. Di sini saya menggunakan dua CentOS 7 dengan IP 5015 itu sebagai NFS server. Kemudian untuk jadi kliennya yaitu 5016. Tetapi di sini saya akan mengakses kedua CentOS 7 ini menggunakan putih supaya saya bisa membuka keduanya berbarengan dan tidak bolak-balik masuk ke virtual machine-nya. Di sini kenapa saya menggunakan putih ini hanya opsional saja. Biasanya saya menggunakan putih kalau untuk konfigurasi seperti ini. Oke, kita masuk sebagai root. Kemudian kita buka yang satu lagi. Oke, di sini keduanya sudah terbuka. Di yang sebelah kiri ini kita jadikan sebagai server yaitu dengan IP 5015. Ya, ini sebagai klien 5016. Oke, kita lihat paduan instalasinya. Petunjuk instalasi NFS server. Yang pertama, update sistem. Oke, di sini saya akan coba update keduanya. Sudo dnf update. Oke, di sini keterangannya dnf command not found. Jadi di sini kita akan menggunakan yum. Biasanya di CentOS 7 atau distro Red Hat itu menggunakan yum. Sudo yum update. Oke, di sini kenapa tidak ada proses update? Karena sebelumnya saya sudah mengupdate kedua CentOS 7 ini. Itu kurang lebih sekitar 30 menit. Di sini sudah terupdate keduanya, kurang lebih 30 menitan pada saat saya update. Jadi kita langsung masuk ke langkah yang kedua, yaitu menginstal paket NFS. Install. Yes. Oke. Belum. Install NFS.
Oke, jadi efek dari update, setelah saya update itu di sini ada keterangan paket already installed, berarti sudah terinstall dengan latest version. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu sudah mengaktifkan layanan FFS. Itu sistem CTL enable FFS server. Oke, di sini sudah di-enable untuk NFS servernya. Kemudian kita lanjut untuk membuat direktori yang akan kita share. Itu mkdir. Mkdir ini untuk make directory. Ini singkatan sih, make directory sebenarnya. Tapi dipakai mkdir. Kita menggunakan minp supaya bertingkat. Sini saya menggunakan mnt nfs share. Oke, kita sudah membuat direktorinya. Kemudian kita lanjut konfigurasi file ekspor. Kita konfigurasi file ekspor. Di sini petunjuk instalasinya menggunakan 2 direktori ya, tetapi di sini saya menggunakan 1 saja. etc export sudo nano etc export. Oke, kita masukkan teksnya sesuai petunjuk ini. Jadi di sini konfigurasinya RW. Nah, di sini kita menggunakan IP. Jangan lupa kita sesuaikan dengan direktori yang kita buat tadi. Untuk IP di sini 50/024. Di sini ada RW. RW itu read write, artinya baca tulis. Sinkron yaitu supaya sinkron langsung dari server dan klien. No sub-tree checking, jadi mempercepat akses supaya tidak ada sub-tree checking. Oke, kita simpan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, muat ulang konfigurasi NFS. Oke, di sini kita muat ulang dengan perintah berikut. Sudo export fs. Oke, sudah dimuat ulang. Di sini sebelumnya kita akan mengecek status dari NFS servernya menggunakan perintah sudo systemctl status NFS server. Jadi di sini
sebelum, maaf, ada typo, NFS server. Nah, di sini statusnya masih aktif. Di sini statusnya aktif ya. Jadi saya coba restart. Saya clear dulu. Itu restart NFS server. Oke. Oke, kita sudah restart. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya untuk membuka firewall untuk NFS. Jadi di sini kita copy saja. Di sini kita akan menambahkan firewall CMD permanen add service NFS. Oke, sukses. Selanjutnya sudo firewall, kita reload firewallnya. Sudo firewall. Oke. Reload. Oke, selanjutnya kita akan verifikasi folder atau directory yang kita share menggunakan perintah sudo export fs min v. Nah, di sini kita sudah punya directory yang di-share yaitu mnt nfs share. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi klien. Oke, di sini untuk servernya sudah dikonfigurasi, kemudian kita akan lanjut konfigurasi untuk kliennya. Sini kita akan membuat directory untuk daemon sudo mkdir min p mnt ns client. Oke, di sini saya menggunakan satu directory saja. Kemudian kita akan mount directory NFS server dan klien. Sudo mount NFS 192.168. Dulu 15 untuk servernya. NFS share untuk folder yang di share dari server, kemudian kita mount ke NFS client yang kita buat tadi. Oke, di sini sudah oke. Kita verifikasi. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah berhasil kita mount dari NFS server ke NFS client. Oke, kita lanjut dengan pengujian dan eksplorasi.
Jadi di sini kita mencoba membuat file atau directory yang dibagikan dari server. Oke. Oke, di sini kita coba masuk ke directory yang di-share di server. Di sini kita coba membuat file membuat directory. Misalnya kita buat directory dulu. Folder server. Oke, di sini di server sudah dibuat folder server. Kita coba cek di kliennya apakah tampil atau tidak, atau sinkron. Nah, di sini folder server yang kita buat di server di sini tampil juga di klien. Oke, di sini kita coba buat file di server. Simpan. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat file txt. Kita coba cek di kliennya. Nah, di sini juga tampil file yang kita buat tadi. Kemudian kita akan mencoba membuat directory atau file dari sisi klien. Sudo kadir folder klien. Nah, di sini ada permission limit, artinya dari klien itu aksesnya ini hanya membaca atau read. Jadi dari server kita harus memberi akses directory yang kita share. Caranya yaitu sudo chown nfs menjadi fs menjadi kita beri akses, kita beri full akses saja pakai 77 Oke, sekarang kita sudah memberi akses dari sisi server directory yang di share. Kita akan coba ulang untuk membuat folder dari sisi klien. Apakah sudah bisa? Nah, di sini dari sisi klien kita sudah bisa membuat folder. Kita coba cek di server. Nah, di sini sudah terlihat folder klien. Artinya klien sudah bisa membuat directory ataupun membuat file. Di sini dari sisi klien kita coba buat file. Sudo file
simpan. Oke, kita cek di server. Oke, di sini sudah dibuat ya file klien. Di sini saya menggunakan ls dan di sini saya menggunakan ll. ll itu menampilkan detail hak akses pada direktori atau file di dalam direktori. Oke, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi root request atau no root request. Root request atau no root request. Oke, kita masuk di server. Itu no tc export. Sudo typo ya. Oke, untuk menambahkan konfigurasi root request atau no root request, di sini kita menambahkan di dalam file export. Di sini kita tambahkan, kita bisa menambahkan root request, atau kita menambahkan no root request untuk akses penuh ke klien. Kita coba pakai yang no root request. Kita simpan. Lanjut, cara otomatis proses mounting MS tab di klien. Jika nanti servernya reboot atau shutdown, jadi supaya otomatis mount di kliennya, kita set menggunakan MS tab. Caranya yaitu sudo nano etc MS tab. Nah, di sini kita tambahkan IP server, kemudian direktori yang di share, kemudian direktori tempat mounting yang ada di klien ini. Oke, nfs ini hanya opsional saja. Oke, kita simpan. Oke, kita verifikasi. Nah, di sini sudah masuk ya konfigurasinya. Oke, di sini yang di server kita coba reboot ya. Oke, langsung terputus. Kita coba cek. Nah, di sini sedang reboot ya yang di servernya.
Oke, kita buka kembali. Oke, di server sudah kebuka. Kita coba cek. Oke, di sini masih ada. Kita coba masuk. Kita coba buat file. Kita simpan kembali, kita cek. Di sini saya membuat file dari klien, kita cek di servernya. Oke, share. Kita cek. Nah, di sini sudah otomatis ya, otomatis mounting di klien walaupun servernya di restart atau di shutdown. Di sini sudah masuk yang saya buat, yang dari klien test file setelah reboot. Jadi kalaupun servernya mati atau restart, jadi tetap di mount untuk directory share-nya di klien. Setelah kita konfigurasi untuk MS tab untuk otomatis mounting directory yang di share dari server. Demikianlah praktik instalasi RMS server atau network file system. Terima kasih.